Hey, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang lagi kurang beruntung atau lagi sakit tepatnya, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya teman-teman yang tetap setia di channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita dari kita di Kawan Curhat. Dan buat teman-teman juga yang ingin mengungkapkan perasaannya tapi susah untuk mengutarakannya atau malu menceritakannya tapi ingin berbagi, bisa banget loh untuk curhat di channel ini. Teman-teman bisa DM kita, bisa inbox, bisa WA, juga bisa email loh. Semuanya teman-teman bisa share lewat link yang ada di kolom deskripsi ya. Cerita gua dimulai dari suatu desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang di era tahun 2000-an. Di zaman itu gua udah SMP loh. Mungkin ada sebagian dari para pendengar yang lebih tua dari gua, atau malah belum lahir di zaman itu, atau mungkin juga seangkatan. Di zaman itu gue udah SMP di tahun 2000-an. Jauh berbeda dengan era zaman sekarang. Letak rumah gua tinggal dengan sekolah itu berjarak cukup jauh bagi gua yang saat itu baru berusia 12 tahun. Gua harus berjalan kaki menempuh 1 jam perjalanan, kurang lebih mungkin ada 4 atau 5 kilometer dari tempat gua tinggal. Zaman itu gak ada angkutan transportasi. Yang ada cuma sepeda atau berjalan kaki. Tapi semua sangat gua nikmati loh. Dan gua gak menyesali. Dulu waktu pertama masuk sekolah, ada yang namanya ospek atau apa namanya dulu ya. Zaman gue dibilangnya ya kayak gitu, pengenalan sekolah gitulah ya. Ada 3 hari deh tuh gue kalau nggak salah. Ya kita kenalan, belum belajar efektif saat itu. Kita kenalan dari berbagai macam latar belakang teman-teman. Ada yang dari asal SD mana, lalu kita ikuti beberapa games. Ya mungkin boleh dibilang perpeloncoan gitu ya. Sampai akhirnya hari terakhir kita nginep di sekolah tersebut. Terus ada kegiatan pramukanya juga, jeritan malam. Kita keliling untuk pengenalan sekolah. Bahkan keliling kampung kita pakai obor atau senter zaman itu. Ya padahal gak begitu mencekam sih. Dan gue masih suka. Gue masih inget banget momen itu. Ada teman gue juga, sebut aja namanya Otnay. Oh iya, gue lupa. Otnay dan gua ini
sama-sama keturunan keluarga Jawa ya, yang merantau ke ibu kota. Jadi di Jawa itu ada mungkin budaya atau adat yang kalau hitan anak itu atau sunat udah gede-gede. Nggak kayak di Kabupaten Tangerang yang lebih dominan Sunda, yang kalau nyonatin anaknya itu usianya masih kecil-kecil. Jadi gue inget banget zaman gue di ospek itu sama Otnai, yang dia dulu SD-nya malah lebih jauh dari gue. Dia itu masuk dan pindah dari Pasar Minggu loh, di Jakarta Selatan ke Kabupaten Tangerang. Waktu itu kan kita mau jalan keliling kampung lah. Ya agak scare zaman itu, karena penerangan jalan gak ada, masih banyak hutan-hutan, pohon bambu. Dan dia gak ikut, atau pokoknya gue lupa dia gak ikut atau dia di tengah jalan mundur. Di acara kegiatan keliling kampung itu kita dibagi bergu, bisa satu grup 10 orang gitu. Yang pasti gue inget dia karena kalau gak salah zaman gue dulu TK atau SD, karena orang tuanya itu satu kantor dengan orang tua gue, jadi kayaknya wajahnya familiar. Sampai akhirnya setelah acara itu gue tanya, kenalan, siapa namanya? Otnai. Ada nama aslinya sih, tapi gue gak mau sebut. Tapi kalau dia nonton dia pasti ketawa-ketawa. Kenapa kamu kok gak ikut? Atau kamu kok udah sampai duluan? Iya Riz, soalnya gue baru abis disunat. Zaman itu gue cukup ketawa geli ya, karena ya pendarahan lah gitu, titiknya berdarah teman-teman. Padahal gue juga itu hitan atau sunat itu libur kenaikan kelas 5 SD ya. Tapi gue udah kering atau gue udah sembuh setahun sebelum gue masuk SMP. Itu tragis banget. Dia dihitan mau masuk SMP. Baru masuk aja gue udah ketemu teman lucu. Dan kadang juga dia dipanggil Parto, karena dia berasal dari Purwokerto. Fisiknya sama, kurus, tinggi gitu, zaman Parto di Komedi Ngelaba. Jadi ya udah, sampai sekarang juga kadang gue masih panggil dia Parto. Dan hubungan kita alhamdulillah masih terjaga dengan baik, karena kebetulan satu SMP, satu komplek di tongkrongan, orang tuanya juga satu kantor sama orang tua gue. Jadi it's funny, seru banget gue temenan sama dia. Gue doain buat Parto, mungkin lo denger, semoga lu di sana baik-baik aja ya Tok, dan hidup lu semoga bisa sukses selamanya, amin. Zaman itu gue pikir gue murid yang asal SD-nya paling jauh. Gue itu berasal dari salah satu SD di daerah Muncul, di Kecamatan Setu yang sekarang udah jadi Kota Tangerang Selatan. Teman-teman SD ku apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman masih kenal ya sama gue. Dan gue masuk salah satu SMP negeri di Kecamatan Pagedangan di Kabupaten Tangerang. Gue pikir ada gap 10 kiloan lah. Gue pikir gue anak SD yang paling jauh asal SD-nya. Sampai ada momen dimana kita kenalan. Ditanya sama guru, dari mana? Dari SD ini bu. Dari SD ini bu. Hampir semuanya dari SD-SD di satu kecamatan itu ya, deket-deket lah. Sampai gua ditanya, Rizky dari mana? Saya dari Muncul bu. Gue masih inget guru gue namanya Bu En, wali kelas gue. Semoga Bu En sehat terus ya bu. Gue sedih bangga kalau inget Bu En, tapi gue gak tahu kabarnya sekarang Bu En kayak apa. Gue udah lost kontak lama. Dan momen
yang ngalahin kejauhan gua dari rekor jarak SD adalah teman gua, namanya Darmawan. Darmawan bilang, "Darmawan dari mana?" ditanya sama Bu En. Dia bilang, "Saya dari SD Tegal, Bu." Wah, sontak gua kaget. Anjir, dari Pasar Minggu ada, dari Muncul ada, dari Tegal. Ini pasti jauh banget kan SD-nya. Saat itu gue berpikir kayak gitu. Wah, sama-sama anak Jawa nih. Tapi kok dia fasih bahasa Sunda ya? Gue bingung si Darmawan ini. Dari Tegal tapi fasih bahasa Sunda. Ternyata dia dari SD Tegal Haur, teman-teman. Masih di satu kecamatan Pagedangan juga. Gua ketipu. Ya, jadi cerita lucu, tragis kayak gitu udah gua dapetin dari kelas 1 SMP. Jadi sangat berkesan banget SMP gua dan gak bisa gue lupain sampai sekarang. Sorry ya, gue lagi kurang fit nih tenggorokan gue. Jadi sementara itu dulu teman-teman, kita sampai di ospek zaman gua SMP. Buat teman-teman yang punya cerita atau pengen diceritakan kisahnya, bisa DM, inbox, email atau bahkan WA di nomor deskripsi di link yang gue cantumkan. Dan gue doain buat teman-teman semua tetap semangat dalam menjalani hidup. Jangan pernah menyerah. Gak ada yang berat di dunia ini. Jadi semangat ya kawan. Jangan pernah menyerah. Oke.